Putri seorang miliarder itu pertama kali pulang dari luar negeri. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya dengan sering naik sepeda ke kantor. Tak disangka, begitu sampai di depan pintu perusahaan, ia melihat seseorang mengendarai mobilnya, dengan bangga pergi ke kantor. Bukankah seharusnya supir membawa mobilku ke bengkel untuk servis? Mengapa dia membawa mobilku ke sini? Apa yang kamu lihat? Wah, pasti Anda belum pernah melihat mobil semahal ini, bukan? Ia pengendara sepeda malang seperti dia. Tentu saja saya belum pernah melihat mobil semewah ini. Tam-tam, jika Anda ingin melihatnya Anda bisa. Aku akan membiarkanmu membuka matamu sekali. Ketika kamu kembali ke desa, kamu juga bisa menyombongkan diri kepada orang lain. Saya tidak tertarik. Awalnya gadis itu tidak terlalu mempedulikannya, namun ketika dia memasuki kantor, dia menemukan bahwa wanita yang tadi ternyata adalah rekannya. Dan dalam hal ini dia adalah seorang rekan wanita di perusahaan tersebut. Melihat seorang wanita dengan kemeja merah muda, mengendarai Rolls-Royce ke tempat kerja. Semua orang mengira dia adalah putri dari suatu keluarga besar. Jadi semua orang berkumpul di sekelilingnya dan mulai menjilatnya. An Kaye, apa pekerjaan keluargamu? Mengapa begitu kaya? Ayah saya hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, saya tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Nona An Kaye, Anda terlalu rendah hati ya. Keluargamu mampu membeli mobil mewah semahal itu, bisnis ayahnya pasti cukup besar. Itu benar, An Kaye keluarganya sangat kaya tetapi dia masih tetap bekerja. Dia juga pekerja keras. Gadis yang merupakan seorang wanita sejati itu hanya berdiri untuk menuangkan air. Dan dipandang rendah oleh rekan-rekan wanitanya yang sombong. Dia tidak menunjukkan kelemahan saat menghadapi ejekan mereka. Dia mengatakan bersepeda dari rumah ke tempat kerja merupakan salah satu cara untuk tetap aktif dan menjaga lingkungan. Namun dengan penampilannya yang sederhana, di mata rekan-rekan wanitanya, dia hanyalah orang miskin yang ingin menyelamatkan mukanya. Mereka mengatakan tentang gadis itu, seluruh tubuhnya memancarkan bau kemiskinan yang asam dan bersahaja. Wanita berbaju merah muda sedang duduk di antara semua orang. Dan saat ini dia juga mengejek gadis itu dengan cara yang sangat arogan. Saya menyarankan Anda untuk menyadari fakta ini sesegera mungkin. Jangan berhalusinasi sepanjang hari lagi. Gadis malang yang hanya bisa mengendarai sepeda seumur hidupnya. Bagaimanapun, sepeda yang saya kendarai adalah milik saya. Ini hanya sebuah drama. Apakah Anda yakin mobil yang Anda kendarai adalah milik Anda? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ternyata wanita berbaju merah muda ini sama sekali bukan putri dari keluarga kaya. Dia hanyalah anak perempuan biasa dari keluarga biasa. Dia baru saja bergabung dengan perusahaan, tetapi untuk menyelamatkan mukanya, dia menyuruh ayahnya yang seorang sopir keluarga kaya, membantunya menemukan jalan untuk membawa mobil mewah agar dia bisa menyelamatkan mukanya. Lagi pula, orang-orang kaya itu punya begitu banyak mobil, sehingga mereka tidak bisa mengingat semuanya. Gadis licik itu mengira penyamarannya tidak akan ketahuan. Siapa sangka dia akan terekspos di hari pertama bekerja. Tapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk menjelaskan, rekannya yang malang di sebelahnya mulai berbicara lagi. Tadi pagi aku baru melihat dengan mataku sendiri, mobil mewah itu bukan milik Anki. Mungkin milik gadis desa seperti aku yang diam-diam berkeliaran. Jangan berhalusinasi yang tidak masuk akal lagi. Wanita itu sangat tenang menghadapi kepungan geng Ninhot. Berbicara tentang Rolls-Royce Phantom, saat ini hanya baru ada satu di kota ini. Baru dibeli oleh orang terkaya belum lama ini, berikan kepada putrinya sebagai hadiah. Saya kemudian memandang wanita licik itu dengan curiga. Saya bertanya padanya, apakah kamu adalah putri orang terkaya? Apa hubungannya denganmu kalau aku putri orang terkaya atau bukan? Iya, itu tidak ada hubungannya. Ini jam kerja dan aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu tentang mobil, bukan. Tetapi aku ingin memberimu nasihat yang tulus, barang-barang yang bukan milikmu, cepat atau lambat harus dikembalikan. Nona, menjauhlah. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Di luar dugaan, dia masih bisa melakukan hal seperti ini saat datang ke cabang untuk berlatih. Wanita itu mengira masalahnya sudah selesai. Tak disangka setelah istirahat makan siang, seseorang datang membuat masalah baginya. Dia bertanya mengapa kamu tidak membelikan kopi untuk rekan-rekannya. Wanita itu tidak mengerti dan bertanya lagi, mengapa saya harus membelikanmu kopi? Selain itu sekarang semua orang di sini magang, kamu tampaknya tidak cukup memenuhi syarat.
untuk mengajarinya cara melakukan sesuatu. Apakah Anda benar-benar berbicara dengan kami tentang kualifikasi? Tam Dunin, mungkin Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Kira-kira kalau kita gabung di perusahaan yang sama, keuntungannya sama kan? Lagi pula, kamu baru bergabung dengan perusahaan beberapa hari yang lalu. Saya telah membagi semua orang menjadi 3, 6 atau 9 level. Benar-benar, kamu harus membuka matamu. Orang desa sepertimu, tahukah kamu siapa An Kaye? Dia hanya perlu menjentikkan jari kelingkingnya dan hal itu membuatmu mustahil untuk tinggal di Longtan. Siapapun kamu, untuk hari ini siapa yang biasa membeli kopi maka dia saja yang membelinya. Aku tidak akan pergi, Nona menjauhlah dan jangan ganggu pekerjaanku. Gadis yang buta, saya masih tidak mengerti bagaimana bisa perusahaan mempekerjakan orang seperti Anda. Betapa malangnya. Saya juga penasaran, kenapa perusahaan mempekerjakan orang miskin seperti Anda untuk bekerja? Apakah kamu berani berbicara seperti itu pada An Kaye? Jadi bagaimana kamu ingin aku berbicara dengannya? Saya datang ke perusahaan untuk bekerja, bukan untuk menyenangkan Anda. Tam Duanin, kamu keras kepala karena kamu tidak mau melakukannya lagi bukan? Namun, jangan hadapi Tam An Kaye. Saya dengar dia sangat besar, bahkan manajer pun tidak berani menindas. Siapa yang kamu dengar mengatakan itu? Mengapa saya tidak tahu bahwa ada orang-orang seperti itu di kelas atas di Longtan? Duan Nin, kamu wanita hina, percayakah kamu bahwa satu kata saja dari Bu An Kaye akan membuatmu tidak bisa bertahan di perusahaan lagi? Saya tidak percaya, mengapa kamu tidak membiarkan saya mencobanya? Perusahaan ini dijalankan oleh keluarga saya, mengapa memecat saya? Tidak semudah itu bukan? Sangat bagus, tunggu sampai kamu harus menangis dan berlutut untuk memohon kepada An Kaye. Dengan kekuatan keluarga Anda, memecat pekerja magang seharusnya tidak menjadi masalah bukan? Itu, tentu saja tidak masalah. Tam Duanin memohon maaf padaku sekarang, aku bisa memaafkanmu. Saya tidak akan meminta maaf, saya hanya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Kamu akan dipecat dan segera meninggalkan perusahaan, bahkan tidak ada pemberitahuan PHK. Anda ingin saya pergi hanya dengan satu kalimat. Nona An Kaye sudah berbicara, pemberitahuan PHK akan datang cepat atau lambat. Mengapa Anda ingin menundanya? Suara apa itu? Kepala departemen berbicara. Ini adalah sebuah perusahaan, bukan sebuah hutan. Apakah kamu tidak melihat? Dia hendak mengusirku. Manajemen buakannya tidak sopan, tapi kami hanya bercanda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tam Duanin, apakah Anda datang ke sini untuk berlatih? Atau Anda datang ke sini untuk membuat kebohongan? Baru saja tiba dan mengalami konflik dengan rekan kerja. Hal ini akan mempengaruhi kesatuan perusahaan kita. Segera minta maaf pada An Kaye. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Tidak mengetahui dengan benar dan salahnya memaksaku untuk meminta maaf padanya. Jelas sekali dia jatuh cinta pada An Kaye. Apa? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti ini? Dia sangat mempengaruhi kesatuan perusahaan kita dan juga berani melawan atasan. Sekarang aku perintahkan kamu segera meminta maaf pada An Kaye. Jika tidak, kemasi barang Anda dan keluar. Jika ayah saya tahu bahwa saya dipecat ketika saya pertama kali datang ke perusahaan, dia pasti akan menertawakan saya. Oke, saya akan minta maaf, ini tidak masalah. Saya minta maaf, aku akan mengawasimu mulai sekarang. Hati-hati saja, bukankah tadi kamu sangat arogan? Saya pikir sangat mungkin bagi Anda untuk menganggap diri Anda sebagai saingan saya. Apa yang kamu tunggu? Pergilah untuk membeli kopi. Disuruh minum anggur bahagia dan malah ingin minum anggur Buddha. Oke, aku berangkat. Miu, apakah aku tidak memberitahumu jika aku ingin es di kopiku? Bagaimana aku tahu? Tam An kaget, dia kesakitan. Sekretaris Anda datang tanpa menelepon saya terlebih dahulu, biar kita bisa bersiap sedikit. Sekretaris Danau, siapa yang melakukan ini? Tam Dunin, sebenarnya tidak ada hal baik tentang kamu. Sekretaris, apakah ayah mengirimnya ke sini untuk mengungkap identitas saya? Pakaian Nona Tam kenapa? Ini, saya tidak sengaja terpeleset dan terjatuh. Sekretaris Danau, ini sekelompok orang baru yang saya rekrut. Dia yang terburuk, lihat apa yang dia lakukan, bagaimana hal itu bisa diterima? Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ini Sekretaris Danau, dia tangan kanan ketua. Semuanya tolong sambut. Hei, oke. Halo Sekretaris Danau.
Hari ini saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan Presiden. Putrinya ada di cabang Anda. Manajer, Anda harus selalu menjaganya dengan baik. Putri Presiden bekerja di perusahaan ini. Hei, bisakah kamu mengungkapkannya sedikit? Agar saya bisa berpikir dan terorganisir. Saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan Presiden. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Semuanya, bekerja keras ya. Harus mencoba yang terbaik. Di mana Departemen Manajemen dan Akuntansi? Oh oke, silakan lewat sini. Baru saja, kamu mengatakan sesuatu sangat masuk akal dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Hei, sekretaris baru saja berkata, Putri Presiden ada di perusahaan kita. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi Putri Presiden? Putri orang terkaya. Tentu saja hartanya berlimpah. Saya pikir An Kaye memiliki nama belakang Presiden. Itu pasti An Kaye. Itu benar. Nama belakang Presiden adalah nama keluarga rahasia. Nona An Kaye juga memiliki nama belakang rahasia. Terlebih lagi, bukankah latar belakang An Kaye tidak pernah terungkap? Nona An Kaye, saya tahu posisi Anda tidak normal. Di luar dugaan, dia adalah putri orang terkaya. Maksudnya An Kaye, putri Presiden. Nona An Kaye, kamu menyembunyikan pedangmu kan? Itu benar, itu benar. Saya mendengar bahwa putri keluarga tersebut telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Tidak banyak orang yang melihatnya. Saya tidak ingin dipisahkan dari semua orang karena identitas saya, sekarang semua orang tahu. Maka saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Untungnya, kesempatan ini muncul di depan mata saya. Itu semua telah diberikan kepadaku. Hahaha. Dia berkata, apakah kamu putri dari keluarga rahasia? Apakah kamu tidak sadar? Apa maksudmu? Bajingan yang malang. Saya ingin mengatakan bahwa saya adalah putri Presiden. Apakah Anda percaya?